Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unisbar semuanya, berjumpa kembali kita di acara podcast Unisbar. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita, seorang dosen yang baik, ramah, dan cantik, juga seorang pimpinan di Universitas Sumatera Barat. Pimpinan kita yaitu Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat, Ibu Nars Sri Burhani Putri MKAP. Halo Bu Sri. Halo, selamat siang Ibu Renti. Oke, nah Ibu Sri ini kita akrabnya disapa dengan Ibu Sere ya Bu ya. Nah begitu ya, Ibu Sere kita akrab memanggilnya. Terima kasih nih Bu Sere sudah punya waktu berkesempatan hadir di acara podcast kita. Tentunya kita mau tahu nih tentang Fakultas Ilmu Kesehatan Sumatera Barat itu biar lebih tahu dalam gitu Bu ya. Nah yang pertama itu kita mau tahu tentang prodi apa aja yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat Bu Ce. Baiklah, halo sahabat Unisbar. Di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat kita memiliki 7 program studi. Program studi yang pertama itu adalah Sarjana Ilmu Keperawatan, yang kedua adalah Sarjana Kebidanan, yang ketiga program studi D3 Kebidanan, yang keempat program studi D3 Keperawatan, yang kelima program studi Sarjana Farmasi, yang keenam ada program studi Profesi Nurse, dan yang ketujuh itu ada program studi Pendidikan Profesi Bidan. Jadi kita punya 7 program studi di Fikes Unisbar Ibu Renti. Oke, banyak ya Bu ya. Ada 7 program studi di bawah naungan Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, boleh kita tahu nih Bu, masing-masing pastinya punya penciri ya, ciri khas masing-masing dari prodi ini. Nah, seperti profesi nurse mungkin, apa ya satu kebidannya. Boleh Ibu sedikit bercerita dengan kita nih, keunggulannya masing-masing itu di mana nih Bu? Oh, boleh banget Ibu Renti. Jadi memang masing-masing program studi kita di Fakultas Ilmu Kesehatan ini memiliki keunikan masing-masing ini Ibu Renti. Nah, untuk di program studi Sarjana Ilmu Keperawatan kita ini kekhasannya adalah di keperawatan jiwa, seperti itu, jiwa komunitas. Kalau di program studi D3 Ilmu Keperawatan kita keunikannya itu adalah di keperawatan jiwa, seperti itu. Nah, untuk di bidan sendiri kita memang mengusung tema yang paling ini ya, booming sekarang gitu ya. Jadi kita memang ahlinya itu di bidang kebidanan komplementer, seperti itu. Nah, ini juga matching dengan program studi kita di Sarjana Farmasi, yaitu etnobotani. Jadi ke semua program studi kita ini mereka saling berkolaborasi untuk mencapai visi misinya tersebut, seperti itu. Nah, contohnya kita di kebidanan komplementer ya Bu Renti ya, semua minyak yang dipakai itu untuk urut, waspat, seperti itu asalnya dari labor kita Bu Renti. Jadi farmasi itu kita punya laboratorium etnobotani namanya. Jadi kita punya kebun. Di sana nanti kita ada berbagai macam tanaman. Boleh sahabat Unisbar kalau yang ingin main ya ke Fakultas Ilmu Kesehatan, kita punya ini farm gardennya seperti itu, di mana nanti anak-anak akan dikenalkan dengan tanaman-tanaman yang bisa dijadikan tumbuhan obat, seperti itu. Dan nanti juga mereka akan mengolah sendiri Bu Renti. Kita punya juga ininya di laboratorium, seperti itu. Nah, ini hasilnya nanti dimanfaatkan oleh semua prodi, baik itu prodi kebidanan atau komplementernya, dan juga prodi keperawatan, seperti itu, seperti aromaterapi dan lain sebagainya. Oke, tadi kita juga sudah mendengar nih, Ibu Sere sudah menyebutkan minyak tadi ya Bu ya, dihasilkan oleh prodi farmasi, benar begitu. Nah, berarti kami ingin tahu lebih juga nih Bu, fasilitas apa aja selain laboratorium farmasi tadi ya, keunggulan kita. Nah, mungkin ada fasilitas lain yang lebih ini juga ya Bu ya, di Fakultas Ilmu Kesehatan. Boleh Bu cerita dengan kita? Boleh, sahabat Unisbar. Jadi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat kita memiliki 4 gedung. Ada gedung A, B, C, dan D, di mana memang untuk fasilitas kemahasiswaan kita punya ruang kelas yang representatif di Bu Renti. Kita punya gedung putih, istilahnya kalau ini di Fakultas Ilmu Kesehatan ya, sesuai juga dengan baju dan warna kebanggaan kita, seperti itu.
kita punya ruang kelas yang representatif, kita punya laboratorium Bu Renti. Jadi kalau tadi keperawatan unitnya itu adalah keperawatan jiwa, nah kita punya memang laboratorium yang seperti mini IGD-nya gitu di rumah sakit jiwa seperti itu. Nanti Bu Renti kita bisa bawa nih nanti sahabat Unisbar, di mana nanti ada semacam kerasan mininya seperti itu. Nanti bagaimana pasien ini di tahap IGD-nya nanti seperti apa penanganannya, ini betul-betul kita simulasikan dan kita sajikan di laboratorium kita seperti itu. Nah untuk di kebidanan kita juga punya laboratorium untuk khasnya ya, ini laboratorium komplementer di mana memang kita setting labor ini sesuai dengan kebutuhannya, di mana kita menyeting untuk ruang persalinan ataupun ruang yoga dan segala macam itu betul-betul kita setting untuk kebutuhan ibu-ibu dari hamil, bersalin sampai nifas sesuai dengan kemajuan zaman sekarang seperti itu. Dan yang paling keren nih juga Bu Renti, kami punya tadi udah disampaikan juga labor farmasi ya. Kita punya labor anatomi, kita punya labor fitokimia tadi untuk mengolah segala macam bentuk nanti sediaan yang akan diolah menjadi minyak atau lip balm ataupun nanti krim segala macam seperti itu. Nah kita ada labor fitokimia. Lalu kita juga punya labor terpadu seperti itu. Jadi labor terpadu kita punya ruang OSC Bu Renti. Lalu kita juga punya mini klinik. Jadi mini klinik ini sejalan juga dengan laboratorium IGD. Jadi ini juga double fungsi ya, selain dari sebagai laboratorium, ini juga berfungsi sebagai mini klinik. Jika ada anak-anak kita yang sakit ataupun mungkin butuh perawatan kesehatan, nah ini akan kita bawa ke mini klinik kita. Nah, jadi kita juga memiliki ruang perpustakaan yang representatif, ruang baca seperti itu, koleksi buku yang memadai, dan ini juga sudah kita update setiap tahunnya. Kita juga punya ruang tutorial Bu Renti untuk anak-anak kita. Lalu kita juga punya ruangan BEM di mana nanti anak-anak kita ini bisa berdiskusi ataupun merancang proposal-proposal untuk kegiatan BEM ataupun kegiatan lainnya seperti itu. Dan juga nggak ketinggalan ini Bu Renti, kita punya lapangan ya, lapangan bulu tangkis, olahraga ya, kita olahraga ya, ada seri ya. Ya betul, untuk sepak takraw juga seperti itu. Jadi sangat memadai fasilitas kita di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat. Berarti benar-benar sangat mendukung ini Bu ya untuk melakukan aktivitas akademik ya. Benar. Di Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah selain ada fasilitas penunjang untuk belajar, juga ada fasilitas untuk olahraga, dan yang paling menggelitik itu sekarang kan ada laboratorium 3D ya. Nah semoga kedepannya kita juga punya ya Bu ya, di Fakultas Ilmu Kesehatan ada labor 3D. Nah jadi teman-teman, labor 3D itu ketika kita belajar anatomi mungkin ya Bu Sere ya. Nah ketika belajar anatomi itu akan kelihatan nih misalnya mata. Nah bagian mata itu bisa dibongkar satu persatu dan dijelaskan secara digitalnya. Ya semoga kita di Fakultas Ilmu Kesehatan kedepannya juga punya fasilitas seperti itu ya, Bu Dekan ya. Oke, baik, sudah ini ya, sudah dijelaskan tadi sama Bu Dekan tentang fasilitas yang ada, kemudian program studi yang ada. Nah sekarang kita mau tahu nih, jika ada teman-teman atau sahabat Unisbar nih yang mau masuk ke Fakultas Ilmu Kesehatan ya, prodi-prodi pilihannya. Nah kira-kira program apa aja nih Bu yang bisa ditawarkan ke adik-adik kita nanti? Oke, untuk program penjaringan mahasiswa ya berarti kita memiliki beberapa program seperti itu. Nah untuk 20 besar ini kita gratis uang pendaftaran. Jadi bagi adik-adik yang memang 20 besar di kelasnya, nah ini kita tidak menunggu untuk uang pendaftaran seperti itu. Nah kita juga punya nanti artinya subsidi ya dari yayasan potongan harga untuk mahasiswa berprestasi seperti itu. Nah jadi ada juga namanya program keluarga learning Bu Renti. Jadi memang Unisbar ini sangat kekeluargaan, artinya bagi siapapun ini anggota keluarga yang memang pernah anggota keluarganya ini berkuliah di Unisbar, kita juga memiliki program untuk pemotongan biaya masuk ke Unisbar seperti terbantu berarti ya. Kita dari beasiswa ini Bu Renti, KIP dari Dikti ya, kartu Indonesia Pintar, lalu beasiswa dari bank juga seperti itu, dari Bank Nagari, Bank BRI. Nah ini
banyak sekali program-program yang kita tawarkan. Bisa kita tawarkan ya Bu ya, kita untuk mahasiswa baru kita. Nah, jadi kita sudah sama-sama dengar nih teman-teman semuanya ya, program yang bisa ditawarkan ke mahasiswa baru. Nah, pertanyaan terakhir ini mungkin untuk Ibu Dekan kita ya. Nah, untuk yang Fakultas Ilmu Kesehatan yang kita tahu itu kan sering tuh Bu ada praktek gitu ya. Nah, jadi kami juga mau tahu nih, nanti kalau misalnya nih kita membeli kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan tentunya juga akan mengikuti praktek-praktek nantinya. Kalau boleh tahu kemana-mana aja nih Bu tempat praktek dan MOU yang udah ada di Fakultas Ilmu Kesehatan? Jadi untuk kita khususnya di kesehatan ya Ibu Renti memang sangat penting sekali untuk wahana praktek seperti itu. Karena kita sebahagian besar itu memang belajarnya adalah langsung ya, wahana langsung praktek ke manusia kah, nanti ke industri kah, ataupun nanti rumah sakit, puskesmas dan lain-lain. Jadi memang kami sudah mempersiapkan untuk MOU dan kerjasama ini di beberapa rumah sakit, contohnya rumah sakit RSUD Pariaman, Kota Kabupaten ya Kabupaten, Provinsi Sumatera Barat, Rumah Sakit Jiwa Desa Anir Pandan. Kita juga sudah MOU dengan RSJ Tampan di Pekanbaru, antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Ibu Renti. Kita juga sudah puskesmas, lalu PMB juga ini untuk kebidanan. Kimia Farma juga terakhir ya Pak, kita farmasi ya untuk farmasi. Jadi memang kalau kemarin pas masa pandemi ini kita bisa kuliahnya online, tetapi tetap untuk praktek kita di kesehatan khususnya ini kita tetap terjun ke lapangan seperti itu, karena nggak bisa ya berhenti ya. Nanti menolong pasien itu dengan cara virtual ya, virtual. Jadi memang wahana praktek ini sangat kita perhatikan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dari kurikulum kita. Nah, untuk wahana praktek lainnya selain rumah sakit, puskesmas, BPM, Dinas Kesehatan gitu ya, berarti kita juga MOU dengan pemerintah kota dan kabupaten. Karena kita juga ada terjun ke masyarakat seperti itu untuk praktek di komunitas. Jadi kita punya MOU dengan berbagai desa juga serta nagari seperti itu untuk wahana praktek mahasiswa. Nah, saat ini aja mahasiswa kita juga sedang melaksanakan KKN kuliah kerja nyata di Kabupaten Saman Barat. Saman Barat begitu ya Bu ya. Berarti kita punya desa binaan begitu ya Bu? Iya, betul sekali. Yang bisa nanti di tempat prakteknya mahasiswa ya. Tentunya ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan nanti di sana seperti penyuluhan kesehatan. Benar. Ke sekolah-sekolahnya juga berarti ya Bu ya? Ya, pembinaan OKS. Ya, pembinaan di sekolah. Oke. Keren sekali ya teman-teman ya, untuk MOU yang sudah dilakukan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, satu lagi Bu, bagaimana MOU untuk luar negeri Bu? Kan seperti yang kita dengar nih, praktek luar negeri itu berasa gimana ya? Nah, gimana nih Bu, untuk di Fakultas Ilmu Kesehatan sendiri, apakah kita sudah punya MOU luar negeri gitu? Dan untuk berpraktek mahasiswa di sana nanti bagaimana Bu? Oke, kita punya MOU luar negeri Bu Renti. Kita punya MOU dengan KPJ ya, Tawakal Hospital di Malaysia. Nah, ini sudah kita gunakan untuk wahana praktek mahasiswa kita seperti itu. Dan kita juga punya MOU dengan Lincoln University College Malaysia. Nah, di mana 6 orang dosen kita ini masuk Bu Renti dan Bu Sere sedang lanjut studinya di Lincoln University College Malaysia. Jadi memang kita dalam kedepannya ini bincang-bincang dengan Ibu Rektor juga kita akan menambah untuk MOU luar negeri dengan Malaysia, Singapura dan Thailand seperti itu. Oke, keren sekali ya Bu ya untuk penjelasan tentang MOU-nya. Baik sahabat Unisbat semuanya, nah kita sudah dengar semua penjelasan dari Ibu Dekan kita, Ibu Sere, tentang Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat. Nah, jadi ada 7 prodi nanti yang bisa teman-teman pilih untuk kuliah nantinya ya. Nah, berikut juga di program studi juga memiliki ciri khas dan keunggulan masing-masing.
Tadi juga sudah dijelaskan fasilitas-fasilitas yang ada yang menunjang untuk kegiatan pendidikan ya untuk mahasiswa semuanya. Baik sahabat semuanya, sebelum podcast kita berakhir, nah kita kembali ke Ibu Sere ya, Ibu Dekan kita. Nah bagaimana nih Bu untuk melakukan pendaftaran di prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan? Oke, bagi adik-adik ataupun teman-teman, karena kita terima program untuk reguler dan alih jenjang bagi kawan-kawan yang sudah bekerja, ini bisa langsung datang ke sekretariat Unisbar kampus 1 di Pariaman, bisa juga ke kampus 2 di Lubuk Alu, atau bisa juga mengakses website di pmb.unisbar.ac.id. Jadi kami tunggu kedatangannya adik-adik serta teman-teman sekalian untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sumatera Barat. Oke, ditunggu ya kedatangan adik-adik semua, dan terima kasih waktunya Ibu Dekan kita sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang hari ini. Semoga bermanfaat untuk calon-calon mahasiswa baru yang akan masuk ke Universitas Sumatera Barat. Terima kasih. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.